Tes masuk ITB satu lagi ya, satu contoh lagi ya, pengembangan dari ini nih ya. Soal itu bisa dikembangkan jadi begini nak, contoh misalnya soal contoh 6 ya. Soalnya begini. Lim fungsi eksponen ya. 2 pangkat X min 5 pangkat X ini juga kata ini. Hasilnya berapa itu ya. Yang punya bank soal ini bisa dilihat di bank soal. Itu akan persis ada begini ya. Keluarnya tahun berapa, Pak lupa tahunnya, silakan dilihat sendiri nanti untuk yang begini ya. Yang kita perlukan adalah bentuk pengembangan dari ini. Bentuk ini karena pengalaman soal itu sangat penting. Dimanapun pintarnya siswa, kalau misalnya mendadak dikasih soal begini, belum tentu dia bisa. Jadi pengalaman itu penting. Kali ini pengalaman itu Pak berikan ya. Pengalaman menyelesaikan soal tipe seperti ini. Nanti yang akan dirubah kan tidak masalah itu ya. Kita lihat eksponen yang terbesar berapa sini nak? 5x. 5 ya adalah 5 ya. 5 itu namanya eksponen. X namanya eksponen untuk pangkatnya. Eksponen adalah 5 di sini kan. Maka ini perlakuannya begini nanti nak. Setiap suku dibagi 5 berpangkat X itu nak. Kita ambil eksponen yang terbesar. Boleh nggak ini dibagi 2 pangkat X? Boleh aja. Tapi untuk memudahkan dalam hitungan, bagilah dengan eksponen terbesar. Jadi apa nih nak? 2 pangkat X dibagi apa? 5 pangkat X. 5 pangkat X, 5 bagi 5 pangkat X juga berapa nak? 1. Itu ya. Nah, bawahnya juga sama ya. 3 pangkat X dibagi apa? 5 pangkat X. Ditambah 5 pangkat X dibagi 5 pangkat X berapa nak? 1. Ya, X kan. Nah, lantas ini disederhanakan sekarang penulisannya ya. Disederhanakan sekali ya di 2/5 berpangkat X min 1 apa ya? X 1. Nah, habis ini kita substitusi X-nya dengan tainga. Begitu substitusi X, lim nggak usah ditulis lagi. Ya. Ini sama dengan apa? 2/5 berpangkat berapa nak? Tainga. Tainga ya. Begitu. Bawah juga sama. 3/5 berpangkat tainga plus 1. Nah, seperti Pak pernah sampaikan 2/5 berpangkat tainga hasilnya berapa nak? 2/5 berpangkat tainga. Berapa hasilnya nak? Tainga. 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 Pangkat ini kan dikali dan seterusnya artinya. Ini
Iya. 5 kali 2/5 sampai banyak banget kan itu. Sehingga. Yang mana lebih besar, atasnya apa bawahnya jadinya? Tulisannya. Bawah. 2/5. Atasnya kan 2 nih. Ya. 2/5 kali 2/5 kali 2/5 kali 2/5 itu. Atasnya Nol. dikalikan, bawahnya dikalikan. Yang lebih besar mana jadinya? Bawahnya. 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 5 kan, 5 kali 5 kali 5 itu atasnya ya 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Ya. Karena bawahnya lebih besar daripada atasnya, bawahnya hasilnya berapa nanti nak? Suatu bilangan dibagi dengan bilangan yang ini, yang lebih besar jauh itu. Bilangan bagi tak ingat hasilnya berapa nak? 0 ya? Nol. Ya. 0 kurang 1. Ini juga 35. Atasnya lebih kecil daripada bawahnya. Bawahnya jauh lebih besar jadinya karena berpangkat banyak begitu ya. Ini juga hasilnya berapa? 0 ya. 0 plus 1. Hasilnya berapa jadinya nak? -1. Ya. Ya, gitu. Ya. Kalau pangkat atasnya lebih kecil daripada bawahnya, hasilnya berapa nih nak? 0 ya. Nol. Kalau misalnya dibalik, atasnya lebih besar daripada bawahnya, hasilnya berapa nak? Sehingga. Hasil yang ini tak ingat. Berarti lu jangan tak ingat nanti ya. Oke. Dibagi kurang dari itu lagi kan, nah, hasilnya besar sekali dibagi ini tetap tak ingat gitu ya. Nah itu hasil pengembangan dari limit tak ingat dalam bentuk eksponen gitu ya. Bisa dipahami nih nak, bisa ya? Bisa. Bisa kita teruskan materinya? Bisa, Pak. Ya. Yang terakhir adalah tak ingat dalam bentuk trigonometri sekarang ya. Baru fungsi irasional itu sekarang terusannya. Ya, nomor D sekarang ya. D ini lanjutan dari fungsi irasional. Yaitu apa? Limit fungsi trigonometri dalam pertaingaan ya. Pertaingaan. Yang dulu deh. Karena ada trigonometri di sini ya tentunya adik-adik masih diingat-ingat lagi gimana rumus-rumus fungsi apa trigonometri sama identitasnya. Jadi yang sudah pernah kita pelajari itu akan terkait ke sini nanti nak. Kayak begini contohnya ya, limit sin x per x itu x sin x sama dengan berapa nak? Limit sin x per x untuk x dekat 0 hasilnya berapa tiap hari? 1. 1 hasilnya kan, kalau dibalik juga 1 kan, x per sin x juga 1. Dan juga fungsinya kalau apa? Kalau tan ya. Sin 0. Ya. Ya. Tan x per x hasilnya juga 1, x per tan x hasilnya juga 1. 1. Kalau limit trigonometrinya dekat tak ingat nanti lakukan begini nanti ya. X. Manipulasi variabel. Bahasa kasarnya nanti ini adalah pakai pemisalan gitu ya. Yang kedua, hal-hal yang berlaku ya. Hal-hal yang berlaku pada limit trigonometri untuk x dekat bilangan
juga berlaku di sini ya, juga berlaku, Pak tulis gitu aja. Nah, karena juga berlaku berarti kita tidak bisa terlepas dari teori yang sudah kita pelajari tempo hari. Sini. Kita contohkan ya, yang pertama. Kalau ada soal begini nak, Rim, sin 2 per X. Kata ingat. Nah, ini contoh soal fungsi limit trigonometri untuk X mendekati tak hingga. Ya. Nah, seperti uraian Pak tadi sebelumnya, kita lakukan manipulasi variabel untuk soal begini. Ya. Manipulasi variabel itu ya dimisalkan ya. Misalkan Y atau apa namanya boleh ya. Itu super X Pak misalkan ya. Nah, super X itu namanya Y. Berarti kalau X dekat berapa nak soalnya? X dekat tak hingga ya. Maka akan menjadi Y dekat berapa nak? Tak hingga dimasukkan di sini tak hingganya. 1 bagi tak hingga berapa? 1 apel dibagi perbanyak sedesa orang itu berapa hasilnya? 0. 0 ya. Nah, itu jadi. Kalau Y sama dengan super X, maka kalau dibalik ngomong ini apa? X sama dengan berapa? Ini kan kali hilang ya. Ini X, Y-nya pindah ke sini kan. X adalah super apa? Super Y. Bisa dipahami itu nak? Bisa. Ya, kalau X tak hingga, maka Y dekat 0 ya. Nah, ini lantas dimasukkan ke soal pemisalan ini. Ya. Berarti jadi apa soalnya nak? Rim sin 2 per X namanya apa? Ya. Kalau Y itu namanya super X, kalau 2 per X namanya apa? 2Y. Bisa dipahami nak? Bisa. Ya, kalau super X namanya Y, karena ada 2 berarti 2 kali Y, 2Y berarti kan? Ya, Bagi bawah jadi berapa nak? 3Y. 3Y. Nah, Y mendekati berapa? 0. Nah, itu jadinya. Nah, di mana kalau kita sampai pada bentuk ini sudah tidak asing lagi bagi kita kan? Ya. Y dekat itu. Sinnya yang begini kan bisa dihapus gitu ya. Dianggap tidak ada kan itu hari. Iya. Dianggap tidak ada itu adalah apa? Sin sama tan ya. Tinggal apa? Y dibagi Y hilang, tinggal berapa nak? 2 per 3. Ya, ya. Nah, itu contoh satu ya. Contoh 2 dengan cara yang sama ya. Kalau adik paham ini, yang selanjutnya pasti bisa itu ya. Coba aja. Lin 3
3 kali sin kuadrat 6 per X Dim 3 kali sin kuadrat 6 per X per sin 4 per X tan 3 per X. Mantap, dia mau roll-roll. Berapa? Dia mau roll-roll di sini juga nggak ada. Tidak mempermudah suasana. Sama-sama kita bahas ya, Nak. Ini misalnya apa kalau gini, Nak? Misal sama juga ya? Ya. Dengan seberapa? Per X. Kalau X dekat A, maka Y menjadi dekat berapa sama dengan tadi? 0. 0. Kita ingat 0 ya. Soalnya jadi apa nih, Nak? Mipan. Kalau Y sama dengan seper X, nanti kalau ketemu X sama dengan seper Y yang ditukar gitu ya. Ya. Semua yang misalnya ini kita masukkan ke soal. Siapa soalnya, Nak? Dim. 3 ya. Sin kuadrat. 6 per X namanya apa jadinya, Nak? 6Y. Iya, nah itu. Nah, udah bisa kan teruskan itu. 6Y. Udah bisa teruskan itu ya. Per Sin 4Y. Memang sedang ngelewasin luas layar dulu. Batas tabnya ya, Pak. Kali misalkan ini dimasukkan ke soalnya, Nak. Jadi apa soalnya, Nak? Sin 4Y. 4Y. Tan 3Y. Kalau ini hasilnya berapa, Nak? Kan bentuknya sudah bagus ya, seperti yang sudah kita pelajari pertama kali itu ya. Jadi lim 3 ya. Sin kuadrat tadi kan sin diulang ya. Sin 6Y. 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 Soalnya
sin 4Y tan 3Y. Nah, menurut yang bisa diabaikan dalam limit trigonometri itu apa, nak? Karena ini Y udah dekat 0, maka ini pengabaian itu yang sudah pernah berikan ya. Jadi, apa ini? Sin sama tan bisa diabaikan kan itu? Bisa. Sin hilang, tan hilang juga. Nah, tinggallah itu nanti ya. Sin hilang. Sama Y ini hilang sama Y ini. Nah, tinggallah angkanya saja. Berapa angkanya yang di sana? 3 Kali 6. kali 6 lagi ya? Ya. Berapa? 4 kali 3. 36 begini, ini dicoret berapa, nak? 3 ya? Ya. Ya. 3 berapa? 9. 9. Ya. Nanti kan Mbak ini kan. Layarnya terbagi 2 nih. Ini nih batas startnya. Ini batasnya yang lewat dari itu itu sehingga. Ya, contoh yang ketiga, nak. Limit X kali sek seperakar X minus 1. Untuk X dekat tak teringat. Ya, kalau ini dimisalkan bagaimana, nak? Misal. Apa yang dimisalkan di sini, nak? Kenapa? Seperakar X ya. Kembali kita ya. Kalau nanti X mendekati taingga, maka Y akan mendekati berapa, nak? Taingga Anda masukkan ke sini kan. Akar taingga berapa, nak? Akar taingga itu taingga. Karena taingga kuadrat juga taingga kan itu. Ya. Y-nya dekat berapa? Berarti dekat Y-nya dekat 0, nak? Akar taingga itu adalah taingga. 1 bagi taingga 0 juga kan itu. Ya. Kalau Y sama dengan akar X, nanti kalau ketemu X misalnya gimana, nak? Dari sini dirubah bentuknya biar menjadi X kan dikuadratkan ini. Jadi apa, nak? Jadi kuadrat sama dengan kanan kuadrat. Per X dikali silang, jadi apa nih bentuk lain dari ini? X sama dengan apa? Per Y kuadrat. Bisa dipahami nih, nak? Bisa. Bisa ya. Lantas ini semuanya disubstitusi ke soalnya ya. Nah, masuk ke sini. Jadi apa soalnya, nak?
Dim. Nah, ini X. X itu mana ini katanya kan? Seberapa X itu? Super Y kuadrat, ya. Kali. Sek itu apa nak? Sek itu nak? Sek itu apa? Langsung ganti ya. Seberapa sek itu? Per cos ya. Seperangkat X namanya apa? Y ya. Super Y min 1 untuk Y menjadi dekat berapa tadi? 0. Bisa sampai sini nak? Bisa nak? Bisa. Nah, ini diteruskan sekarang. Super Y kuadrat samaan penyebut dalam kurung nak jadi berapa? 1 per cos Y min 1 itu berapa? Ini penyebutnya cos Y ya. 1 diganti dengan apa? Cos Y per cos Y. Teruskan. Jadi penyebutnya sama bisa ditulis sekali ya. Jadi 1 min apa? Min cos Y dibagi apa? Bagi cos Y. Kan itu. Nah sekarang 1 min cos Y apa nak? 1 min cos Y apa rumusnya? Kalau cos 2X rumusnya apa nak? Jangan lupakan rumus-rumus ini, selalu akan dipakai ya. Cos 2X apa rumusnya? 1 min 2 sin kuadrat berapa? Sin kuadrat X. Kita lihat koefisiennya ya. Kalau di sini 2, maka di sini 1. 1 itu adalah setengah dari 2. Kalau di sini 4 pasang 4, di sini berapa? 2. Ya, setengah dari 4, 2. Kalau di sini 4 pasang 1, di sini berapa? 2. Nah, berarti cos X berdasarkan 1 min 2 sin kuadrat berapa? Nah, X. Ya, dari sini pakai identitasnya untuk 1 min cos Y jadi apa nih nak? Teruskan ya. 1 per Y kuadrat. Nah, 1 min cos Y jadi apa? Jadi apa nak? 1 min 1. 1 min cos Y jadi apa? 2 sin kuadrat berapa jadinya? 2 sin kuadrat setengah Y. Ya, 2 sin kuadrat setengah Y. Ini bawahnya tetap ya. Cos Y. Y dekat 0. Ya.